Kabupaten Pacitan sebagai salah satu daerah penyelenggara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Pacitan 2020, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Timur KPID silaturahmi dengan lembaga penyiaran TV dan radio di Kabupaten Pacitan Rabu 11 November 2020. Silaturahmi itu dalam rangka evaluasi program penyiaran TV dan radio, khususnya dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020. Dalam silaturahmi ini dihadiri Ketua KPID Provinsi Jawa Timur Afif Amrullah, didampingi anggota Komisioner KPID Malik Setiawan dan anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nur Elia Anggraini. KPID Jawa Timur hari ini bekerjasama dengan Bawaslu Kabupaten Pacitan dan juga Bawaslu Jawa Timur menyelenggarakan sosialisasi ataupun koordinasi dengan semua lembaga penyiaran di Kabupaten Pacitan. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman bahwa terkait dengan pilkada atau pemilihan bupati, wakil bupati Kabupaten Pacitan ini memang ada beberapa aturan yang perlu kita ikuti supaya semua proses penyelenggaraan pemilihan bisa berjalan dengan sesuai aturan dan bisa menghasilkan bupati atau wakil bupati yang berkualitas dan tentu saja manfaat untuk Kabupaten Pacitan. Beberapa ketentuan misalnya soal iklan kampanye, soal bagaimana menghadirkan pasangan calon sebagai narasumber berita maupun narasumber dialog, juga program-program siaran yang lain, semuanya ada ketentuan-ketentuan yang memang perlu untuk kita perhatikan. Yang pertama tentu kita punya kewajiban untuk menyesuaikan segala kegiatan siaran itu dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh KPU. Misalnya hari ini adalah masa kampanye, tetapi belum memasuki masa untuk menyiarkan iklan kampanye. Sehingga kalau belum waktunya memasuki iklan kampanye, berarti belum boleh menyiarkan iklan kampanye. Yang boleh adalah kegiatan-kegiatan siaran lain seperti dialog, kemudian berita, dengan syarat harus berimbang dan proporsional. Nah nanti ketika sudah masuk masa kampanye di media massa tanggal 22 November sampai 5 Desember, disitulah lembaga penyiaran diberikan ruang atau kesempatan untuk menyiarkan iklan kampanye dari masing-masing paslon, tetapi itu pun harus menggunakan fasilitasi dan jadwal yang sudah ditetapkan oleh KPU. Nanti KPU akan memilih lembaga penyiaran mana atau media massa mana yang diajak kerjasama dan hanya mereka saja yang boleh. Di luar itu memang tidak diperkenankan karena demi rasa keadilan ataupun rasa keberimbangan dari proses penyelenggaraan iklan kampanye di media massa. Kami sangat berterima kasih kepada teman-teman lembaga penyiaran yang sudah hadir pada kesempatan ini dan kami mendapatkan informasi awal bahwa diduga ada lembaga penyiaran yang dianggap melakukan proses kegiatan iklan kampanye sebelum waktunya dan tentu ini akan kami tidak lanjuti dan kami berharap mudah-mudahan seterusnya tidak ada lagi kegiatan-kegiatan yang di luar aturan dan semuanya bisa saling menjaga untuk kesuksesan dan juga kelancaran proses pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Pacitan. Yang pertama soal iklan kampanye di media siar ini kan sudah diatur detail ya bagaimana lembaga penyiaran dan paslon harus beriklan. Sudah ada waktunya mulai tanggal 22 November sampai tanggal 5 Desember nanti. Pengaturan lebih teknis sudah diatur oleh Komisi Penyiaran Indonesia dan saya kira kita perlu menaati aturan itu secara bersama-sama supaya pelaksanaan pilkada di Pacitan ini betul-betul bisa terlaksana dengan baik sebagaimana aturan yang sudah diundangkan. Paslon saya kira sudah paham semuanya kok aturannya itu ya. Saya kira sudah paham semua, tinggal kita bagaimana punya komitmen yang kuat untuk sama-sama menaati aturan itu. Karena kalau dari sisi Bawaslu, soal yang begini-begini ini kan kita tidak bisa lepas dari KPID juga begitu ya. Apalagi yang menyangkut media atau lembaga penyiaran. Lembaga penyiarannya nanti ditangani KPID, sementara paslonnya dengan Bawaslu. Bagaimana proses penanganan pelanggarannya kalau memang terjadi pelanggaran.